Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah sholawatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, siapapun mereka yang hendak berumah tangga, pasti satu cita-cita mereka, bahwasanya mereka menginginkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tapi alangkah sangat disayangkan banyak saudara-saudara kita yang rumah tangganya kandas di tengah jalan. Terjadi perceraian, baik itu usia rumah tangga yang sudah dibilang usia mereka di atas 40 atau usia muda, banyak terjadi perceraian. Dan ini salah satu penyebabnya adalah karena mereka melaksanakan rumah tangga jauh dari perkara-perkara agama. Makanya Rasulullah memberi nasihat pada kita, kepada kaum laki-laki. Memang syarat yang diberikan Rasulullah, jika kamu memilih pasangan hidup, pertama kamu lihat wajah, karena wajahnya, orang menikah itu karena wajahnya, kata Rasulullah. Kemudian karena status sosialnya, dan kemudian karena keturunannya, terus karena imannya. Inilah. Tetapi Rasulullah menegaskan, jika tidak tertunaikan keempat-empatnya, maka pilihlah yang beriman. Inilah yang dikatakan Rasulullah. Maka boleh kita lihat contoh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana contoh rumah tangga Rasulullah SAW? Rasulullah katakan, baiti jannati, bahwasanya rumah tanggaku adalah laksana surga bagiku. Dan seperti kita lihat kehidupan Rasulullah SAW sederhana. Rasulullah itu tidak kaya. Bahkan Rasulullah tidur, alas tidurnya ini adalah pelepah kurma. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah sholat qiyamul lail, sholat malam, maka ketika dia sedang sholat, istrinya tercinta tidur terkena kepada badan Rasulullah. Ini bermakna bahwasanya rumah Rasulullah itu sangat sempit. Tidak seperti rumah-rumah yang saudara-saudari miliki sekarang, besar. Tetapi mengapa Rasulullah bisa berkata baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku? Maka ulama bagi tahu satu kuncinya, yaitu rumah tangga Rasulullah penuh dengan amal agama. Seorang wanita
yang paham akan agama, dia akan begitu memuliakan suaminya. Dia tidak akan berani berkata kasar. Bahkan dia tidak akan berani berkata nada suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Seorang wanita yang paham akan amal-amal agama, dia tidak akan berani meminta sesuatu yang melebihi daripada batas kemampuan suaminya. Dia tidak akan berani meminta sesuatu yang sudah diberikan suaminya. Dia tidak akan berani minta tambah. Memang contoh, Mas, sepertinya uang belanja kita ini kurang. Kalau satu hari ini Mas kasih sekian, ya kurang, Mas, apa-apa mahal. Ini seorang wanita yang paham akan agama tidak akan berani. Dia akan usahakan semaksimal mungkin berapa uang belanja yang diberikan suaminya. Kalau suami memberi uang belanja sedikit, maka dia belanjakan sehemat mungkin. Yang menjadi masalah bagi kaum wanita, nafsunya lebih besar daripada kemampuannya. Hawa nafsunya. Makanya dia akan selalu menuntut sesuatu yang lebih di batas kemampuan suaminya. Seorang wanita yang paham akan amal agama, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Dia akan menjaga harta suaminya. Dan dia akan menjaga amanah yang diberikan suami. Dia tidak akan berani memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya selagi suaminya tidak ada. Walaupun seorang laki-laki itu abang iparnya sendiri atau adik iparnya. Karena dalam Islam, abang ipar itu adalah yang bukan mahramnya. Maka dia tidak akan berani. Dia akan selalu meminta izin suaminya. Walaupun dia pergi keluar sebentar untuk belanja, untuk kebutuhan rumah tangganya, dia akan selalu minta izin kepada suami. Seorang wanita yang paham akan agama, dia tahu kalau dia berdandan untuk siapa. Tetapi kenyataan yang ada sekarang, ketika dia keluar dengan pakaian yang serba waham, pakai minyak wangi, dandan cantik kurang cantik, tapi ketika dia berada di rumah, suaminya di rumah, maka tidak ada penghormatan kepada suami sedikit pun. Minimal dia pakai pakaian yang rapi di dalam rumah. Karena hakikatnya uang suamilah yang membelikan uang. Kemudian dia belikan minyak wangi, dia belikan pakaian yang cantik-cantik, dia pakai bukan untuk suaminya, tetapi dia pakai untuk orang lain. Inilah yang menjadi bibit-bibit pertengkaran dalam rumah tangga. Belum lagi kalau
sudah ada kehadiran orang ketiga. Suaminya yang memberikan nafkah, tetapi hatinya untuk orang lain. Inilah. Tetapi kalau seorang wanita yang paham agama, bagaimana tidak bahagia rumah tangga tersebut? Suami pulang kerja, dia usahakan selalu ada di rumah menanti kedatangan suaminya pulang kerja. Dia akan sambut suaminya dengan senyum. Dia akan cium tangan suaminya. Kemudian dia akan memberikan segelas teh air putih untuk suaminya. Kemudian suaminya ia dudukkan. Maka ketahuilah, sangat besar fadilah daripada wanita yang mencium tangan suaminya ketika suami pulang kerja. Ketika seorang istri mencium tangan suami, maka gugurlah seluruh dosa-dosanya. Kemudian ketika ia memberikan segelas air putih kepada suaminya ketika pulang kerja, maka lebih baik daripada saudari-saudariku sekalian yang berpuasa berturut-turut 1 tahun berpuasa. Maka lebih baik bagi saudari-saudariku sekalian memberikan 1 gelas air kepada suami-suami. Begitu juga dengan suami. Suami hendaknya pun mengerti akan adab-adab. Ciptakan suasana rumah tangga yang romantis. Kalau hendak pergi kemana-mana, selalu cium kening istrinya. Walaupun saudara-saudaraku adalah pemimpin di rumah, tetap harus minta izin juga sama istri di rumah. Umi, Abi mau berangkat sana ya. Kan, cium keningnya. Jadilah Anda pendengar yang baik ketika seorang istri bercerita. Berikan paha kakimu, pangkuanmu untuk sebagai bantal ketika dia sedang bercerita, sedang curhat kepada Anda. Kemudian berikan bahumu, sandaranmu ketika dia sedang bersedih. Tunjukkan bahwasanya Anda seorang pelindung bagi istrimu. Rasulullah SAW bersabda, buah daripada keimanan adalah amal yang sempurna, yang seperti ditunjukkan baginda Rasulullah SAW. Kemudian buah daripada amal yang sempurna adalah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, di antara akhlak yang mulia adalah mereka para suami yang baik terhadap istri mereka.
maka hendaklah sayangi istrimu, karena dia itu sebelum menjadi suami istrimu bukan siapa-siapamu, bahkan bukan termasuk kerabatmu, saudaramu, bahkan tidak mengenal engkau sebelumnya. Tetapi dia sudah sanggup korbankan seluruh jiwa raganya demi untuk berbakti kepadamu. Maka itu harus kau pikirkan. Hanya satu aja harapan dia. Dia butuh bimbinganmu. Bimbing dia untuk supaya dia bisa terlepas dari azabnya Allah SWT. Karena pahamkan dia dengan amal-amal agama. Karena itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kum anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Coba lakukan ini. Pandang istrimu ketika dia tidur. Resapi dia, resapi dalam hatimu. Kamu pandang, kamu lihat dia. Dia itu bukan siapa-siapamu. Engkau tidak mengenal dia. Bahkan dia sanggup tinggalkan keluarganya, tinggalkan kedua orang tuanya demi untuk berbakti kepadamu. Kalau engkau tidak bisa menyayangi dia, di manakah hati nuranimu? Kalau engkau tidak bisa memahamkan amal-amal agama kepada dia, di manakah hati nuranimu? Relakah engkau pengorbanan yang selama ini dia buat, mengurusmu siang dan malam, bahkan ia rela kadang tidak makan demi anak-anakmu dan engkau bisa makan. Inilah pengorbanan seorang wanita. Satu aja yang dia harapkan darimu. Dia mengharapkan keridhoanmu. Ridhoilah ia setiap waktu sebagai istrimu. Katakan dia sebelum tidur, wahai istriku sayang, aku ridho engkau menjadi istriku. Telah kumaafkan segala kekuranganmu dalam mengurus anak-anak dan diriku. Perlu dikatakan itu setiap hari ketika hendak menjelang tidur. Karena biasanya kematian itu datang pada malam hari. Maka ketika engkau sudah ucapkan begitu, maka salah satu di antara engkau, suaminya kah atau istrinya kah yang duluan menghadap Allah, maka sang istri tetap mendapat keridhaan daripada suami. Maka apabila suami telah memberikan keridhaannya kepada istri, maka surgalah tempat istri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.